Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap eksis di dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Sir Official yang kali ini akan membagikan tentang soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah teman-teman, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut pada pembahasan kita terkait dengan soal pretest PPG kompetensi profesional, maka terlebih dahulu sebagaimana biasa, dan khususnya untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tetap terupdate dengan informasi-informasi terbaru dari kami. Nah oke teman-teman, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Pak Hardi, seorang petani, pada waktu panen padinya disimpan dalam gudang, dan pada saat musim paceklik padi tersebut dijual. Tindakan itu termasuk titik-titik. A. Kegiatan menciptakan barang baru. B. Kegiatan memindahkan barang. C. Kegiatan memindahkan hak milik. D. Mengatur waktu pengguna. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu mengatur waktu pengguna. Oke, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, menciptakan barang baru atau sering disebut dengan produksi, artinya yaitu daya cipta barang atau jasa. Nah, yang opsi yang D, kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, itu disebut sebagai transportasi. Nah, yang opsi C, pengalihan hak, merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan jalan jual beli atau tukar menukar, atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum. Dan opsi yang D, yaitu mengatur waktu penggunaan barang, artinya melakukan manajemen waktu secara efisien sesuai dengan kebutuhannya. Nah oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 2. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri pulau-pulau merupakan satu kesatuan yang diikat satu bendera merah putih. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah titik-titik. A. Negara yang utuh. B. Sistem pemerintahan Indonesia. C. Bentuk negara Indonesia. D. Bentuk pemerintahan Indonesia. Nah teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah kata atau makna daripada kata kesatuan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu bentuk negara Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Nah, adapun bunyi lengkap dari pasal 1 ayat 1 ini adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana penyelenggaraannya dilaksanakan sebagai sebuah kesatuan yang tunggal yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun satuan-satuan subnasional yang di bawahinya hanya berperan menjalankan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat yang sifatnya didelegasikan. Kita lanjut soal nomor 3. Di awal pembelajaran, siswa mengamati gambar tentang kuriku kerukunan hidup dalam masyarakat. Kemudian siswa diminta membuat pertanyaan terkait gambar yang diamati dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Siswa mengisi tabel perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan pengamatan tersebut, siswa diminta menceritakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencakup 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menggali informasi atau mencoba, 4. Menalar, 5. Mengomunikasikan. Nah, pertanyaannya, penggalan pembelajaran di atas meliputi langkah pembelajaran saintifik berikut titik-titik. A. 1, 2, dan 5.
B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 5. Nah, di sini yang ditanyakan dari opsi 1 sampai 5 ini adalah pembelajaran yang melakukan pendekatan dengan saintifik. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu 1, 3, dan 5. Di mana pada opsi 1 mengamati, 3 menggali informasi, yang kelima mengomunikasikan yang sesuai dengan isi soalnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Pendekatan saintifik ini identik dengan atau sering kita mendengar pada kurikulum atau ciri khas daripada kurikulum tahun 2013. Nah, ada 5 tahapan yang harus dilakukan di dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, di mana kelima tahapan tersebut sering kita kenal dengan istilah 5M. Yang pertama, M yang pertama, mengamati, berarti melihat, membaca, mendengar, dan menyimak hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar kehidupan. Yang kedua, menanya, artinya mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Yang ketiga, mencoba, berarti melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran daripada hipotesa. Yang keempat, menalar, artinya memahami, menganalisis, dan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, mempresentasikan, artinya mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang telah diolah dan disimpulkan. Kita lanjut pada soal nomor 4. Rumusan KD mengamati, mengolah, menyajikan tes laporan, buku tentang makanan dan rantai makanan, kesehatan manusia, keseimbangan ekosistem, serta alam dan pengaruh kegiatan manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan, dan tes dengan memilih dan memilah kosakata baku. Rumusan indikator menuliskan informasi dari tes tentang alam dan pengaruh kegiatan manusia. Salah satu komponen yang dinilai adalah mengurutkan sekelompok data. Aspek yang akan dinilai dalam mengurutkan sekelompok data tersebut di bawah ini kecuali A. Keterampilan membuat tabel yang baik dan sistematis. B. Pengetahuan dan isi. C. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang D. Sikap kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pengecualiannya, dan jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu sikap kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas. Lalu kita lihat dari opsi yang A, yaitu keterampilan membuat tabel yang baik dan sistematis. Dia juga masuk di dalam bagaimana di dalam mengurutkan sekelompok data, termasuk yang B dan C. Oke, kita lihat pembahasannya. Mengelompokkan data dapat membantu kita memperlihatkan substansi data yang akan kita analisis. Nah, di sini adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengelompokkan data, yaitu keterampilan di dalam membuat tabel yang baik dan sistematis, pengetahuan dan isi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini merupakan hal-hal yang dinilai atau kemampuan yang harus dimiliki di dalam mengelompokkan sebuah data, di mana di dalam mengelompokkan data kita harus membuat sebuah tabel yang fungsinya adalah untuk mengelompokkan data-data yang homogen dan data-data yang heterogen, kita pisahkan dan klasifikasikan. Dan tentunya di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga termasuk di dalam memperoleh sebuah informasi dari data yang akan kita buat atau akan kita presentasikan. Oke, kita lanjut pada soal nomor 5. Pemahaman makna dari tiap sila Pancasila merupakan sumber utama penyelesaian konflik. Adanya kebebasan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Bebas untuk menjalankan ibadah. B. Bebas untuk memilih agama. C. Bebas untuk menyebarkan agama. D. Bebas untuk memeluk agama. Yang ditanyakan di sini adalah makna daripada sila Pancasila, yaitu dalam hal penyelesaian konflik, tentunya dengan yang sesuai dengan sila pertama dan pasal 29
Undang-Undang Dasar 1945. Dan jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Oke, kita lihat pembahasannya. Makna dari sila pertama dari Pancasila adalah dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak memilih dan menentukan agama serta kepercayaannya sendiri, serta tidak memaksakan kepercayaan dan juga agama satu sama lain. Dalam arti lain, saling menghargai antar kepercayaan dan agama demi kehidupan yang damai sejahtera. Ini makna daripada sila pertama daripada Pancasila. Sedangkan untuk pasal 29 ayat 1 dan 2 yang isinya, pasal 1 ayat 1 yang isinya setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2 bunyi negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Oke, kita lanjut pada soal nomor 6. Suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya kenaikan nilai mata uang secara tajam dan yang diakibatkan oleh terlalu sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat disebut titik. A. Deflasi, B. Depresi, C. Inflasi, D. Devaluasi. Nah, untuk menjawab soal-soal yang seperti ini, maka kita harus memahami dari pembendaharaan daripada kata-kata yang seperti ini, seperti deflasi, apa itu depresi, apa itu inflasi, dan devaluasi. Nah, nanti kita lihat pada pembahasannya. Dan jawaban yang tepat pada soal ini adalah yang A, yaitu deflasi. Oke, kita lihat pembahasannya. Mulai dari opsi A, yaitu deflasi. Deflasi yaitu keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Opsi yang kedua, depresi, yaitu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Yang opsi C, inflasi, yaitu diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu devaluasi menurut KBBI, yaitu penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri dan terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perekonomian, dan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut pada soal nomor 7. Peninggalan Kerajaan Majapahit di bidang karya sastra yang memuat kata Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. A. Kitab Sutasoma, B. Kitab Negara Kertagama, C. Kitab Arjuna Wiwaha, D. Kitab Kunjara Karna. Dan jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu Kitab Sutasoma. Kita lihat pembahasannya. Kitab Sutasoma merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kitab Sutasoma bercerita tentang Pangeran Sutasoma. Di dalamnya juga mengajarkan toleransi beragama, khususnya antara Hindu dan Buddha. Kakawin inilah yang menjadi sumber inspirasi dirumuskannya semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua yaitu Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, yang isi kitabnya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang Kerajaan Majapahit, mulai dari asal-usul, hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Nah, yang ketiga yaitu Kitab Arjuna Wiwaha. Itu bercerita tentang Arjuna yang diminta bertapa oleh saudara-saudaranya untuk memohon senjata yang ampuh dan dapat memberi kemenangan kepada para Pandawa dalam perang Batarayuda melawan Kurawa. Nah, yang opsi keempat yaitu Kunjara Karna, yaitu sebuah teks prosa Jawa kuno yang menceritakan seorang yaksa semacam raksasa yang bernama Kunjara Karna. Cerita ini berdasarkan agama Bunda Mahayana. Kita lanjut pada soal nomor 8. Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung makhluk hidup lainnya disebut titik-titik. A. Perusakan lingkungan hidup, B. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup, C. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup, D. Pengelolaan lingkungan hidup.
Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Oke, kita lihat pembahasannya. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup yaitu rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Ini tertuang di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Terlanjut soal nomor 9. Setiap saat kita sadar dengan alat dan media sebagai hasil kemajuan teknologi kita. Setiap saat kita sadar dengan alat dan media sebagai hasil kemajuan teknologi. Kita mengetahui apa saja yang terjadi di belahan dunia, terutama hal-hal yang negatif bagi anak didik kita. Apa yang Anda lakukan? A. Kita tolak karena mengganggu perkembangan anak. B. Kita dukung kemajuan teknologi tersebut. C. Kita tidak punya kekuatan menolak. D. Kesadaran yang tinggi dan wawasan yang luas. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kesadaran yang tinggi dan wawasan yang luas. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Nah, perkembangan teknologi ya kita tahu di era digital seperti sekarang ini yaitu sangat tumbuh berkembang yang semakin cepat dari hari ke hari dan seterusnya, dan ini secara tidak langsung penggunaan teknologi ini sangat meningkat tajam. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki kesadaran dan wawasan yang luas terhadap peserta didik kita sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dampak daripada teknologi ini ketika kita tidak bijak menggunakannya, maka justru akan menjerumuskan kita dan mengarahkan kita lebih-lebih untuk para peserta didik kita yang masih labil. Tentunya di sini akan mengarahkan mereka itu kepada hal-hal yang negatif, dan tentunya ini memiliki dan harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu kesadaran dan wawasan yang luas di dalam memanfaatkan teknologi pada masa sekarang ini. Dan tentunya untuk teknologi ini adalah manfaatnya ketika kita gunakan secara positif, yaitu sebagai suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi semua manusia, terutama untuk para peserta didik ketika mampu menggunakan teknologi ini secara bijak. Dan tentunya ini tidak luput daripada penguasaan orang tua serta bapak dan ibu guru. Kita lanjut pada soal nomor 10. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami perubahan dari bahan dasarnya yaitu Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Perubahan tersebut terutama pada rumusan sila titik-titik A kedua, B keempat, C pertama, D kelima. Nah, ini yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dan jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu yang pertama, sila yang pertama. Kita lihat pembahasannya. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sebagai PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk melakukan perubahan pada sila pertama dari yang ditulis dalam Piagam Jakarta sebanyak 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan ini kemudian dihapus ya. Hingga kemudian rumusan Pancasila versi tanggal 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang kita kenal saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berubah yaitu pada sila pertama, yaitu dari kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk soal pretest PPG dalam jabatan untuk kompetensi profesional
Dan kami ucapkan untuk teman-teman, terima kasih telah mampir di channel ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, serta semoga teman-teman semua dapat lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.